Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mari kita review lagi ya. Jadi ada di suatu momen ketika mereka-mereka ini berkumpul di Gedung Juang. Nah, di saat itu mereka ngasih sambutan satu persatu. Mulai dari Roy Suryo, si Tifa, Abraham Samad, si Sunarko si Kumis. Nah, sekarang kita dengar giliran si Said Didu alias Said Gaduh. Jadi pernyataan si Said Didu ini agak berbeda ya dengan apa yang disampaikan Tifa kemarin. Si Said Didu ini lebih menyoroti pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di kediaman Pak Jokowi. Nah, dia sangat menyesali katanya pertemuan tersebut. Intinya, kenapa sih presiden saya dibeginikan, katanya begitu. Pokoknya panjang lah itunya sambutannya. Untuk lebih jelasnya mari kita dengerin dulu ya guys ya. Nih, Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto datang menghadap ke keluarga Raja Jawa. Raja Jawa katanya. Di foto sangat kita lihat bagaimana Raja Jawa didampingi oleh permaisuri dan Sultan. Dan datanglah Presiden Republik Indonesia bersama kabinetnya melaporkan pekerjaannya ke Raja Jawa. Ini fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi. Ada yang menyatakan itu hanya kebetulan. Tidak kebetulan. Saya orang birokrat. Protokol istana pun kalah dengan protokol keluarga Raja Jawa. Secara protokoler tidak boleh wakil presiden menghadap wakil. Tidak boleh. Apa katanya? Presiden menghadap wakil. Itu kan rumah beliau, ya kan? Dan waktu itu kan presiden dan wakil presiden datang tuh. Nah, berhubung itu rumah beliau, ya wajar dong beliau duduk dekat ayah kandungnya. Emang nggak boleh? Ah, dasar loh. Bagaimana saya bisa menerima sebagai rakyat presidenku diperlakukan seperti itu? Tuh. Presidenku diperlakukan seperti itu katanya. Woi, emangnya lo yang milih presiden itu? Hah? Kami yang milih sebanyak 58%. Lah, lu kemarin milih Abah Anis, keok. Kami aja nggak repot-repot banget ngurusinnya. Kok lu yang repot? Dasar. Dan lihat gaya duduknya presiden kita, itu maju sedikit, seperti orang ketakutan. Ketakutan? Bukan sandar di kursinya, sementara Raja Jawa dengan permaisurinya, dengan sultannya, duduk dengan gaya silahkan lapor. Ini fakta sejarah. Jadi saya menyatakan 11 orang ini adalah pimpinan perang rakyat semesta. Astagfirullah. Melawan Raja Jawa. Ini bukan hanya sekedar Jokowi. Anda bisa bayangkan, kita sudah hampir 1 tahun hanya disibukkan oleh satu keluarga ini. Sudah hampir 1 tahun katanya melawan Pak Jokowi, tapi nggak pernah menang. Kalian itu nggak bakalan menang melawan orang baik, nggak. Mau setahun kek, 2 tahun kek, 10 tahun kek, nggak bakal menang kalian, karena kekuatan Pak Jokowi itu ada di rakyat. Ngerti nggak kalian? Padahal presidennya sudah berganti. Sampai kapan kita melawan dia? Sampai mati.
Ada yang jawab nih guys, sampai mati katanya. Coba kita dengar. Sampai mati. Nah, Saya kehabisan kata-kata. bodoh amat. Saya sudah kehabisan kata-kata. Bodoh amat. Betul ada orang sekuat dia. Pak Jokowi itu bukan kuat secara fisik, bukan. Didu, bukan. Beliau itu kuatnya di hati rakyat. Jadi rakyat Indonesia yang mendukung beliau, begitu. Cuman sebagian kecil aja yang membenci beliau. Ya, kayak gerombolan kalian ini, begitu loh. Karena kalian ini ada yang bekas pecatan, terus ada juga yang nggak dapat jabatan. Nah, oleh karena itu kalian sakit hati, gitu loh. Apakah kita harus semua jadi martir saja demi keselamatan negeri ini? Ya udah, jadi martir Saya aja pikir kalian. Hampir semua siap jadi martir menghadapi orang satu ini. Ya. Dia sudah keterlaluan. Hampir 10 tahun bikin gaduh bangsa ini. Yang bikin gaduh itu kalian, kelompok kalian yang bikin gaduh, ya kan? Kalau bukan kalian yang bikin gaduh, negara kita ini aman-aman aja, ngerti nggak? Siapa yang bikin gaduh? Coba, siapa? Orang Pak Jokowi nggak pernah kok bikin gaduh, bahkan kalian hina pun sedemikian rupa beliau nggak ngebalas. Kalian yang bikin gaduh. Oon. Lebih 12 tahun dia membohongi seluruh rakyat Indonesia. Memelihara perampok-perampok yang ribuan triliun. Tapi kita masih disuruh menghormat. Saya kemarin dapat telepon dari orang dekat kekuasaan. Presiden kita itu memang menghormati orang tua. Hah? Orang tua. Jokowi lebih muda dari Prabowo. Jabatannya lebih tinggi dari jabatan Prabowo lebih tinggi. Masalah buat lo. Gibran anak kecil dibanding Prabowo. Itu yang harus menghormati. Orang-orang dan partai seputar Indonesia tukang maki-maki Prabowo. Suara aja semua. dengerin. Itu anak-anak muda yang memaki-maki Prabowo selama ini. Tapi Prabowo terlalu menghormati Suara mereka. aja coba kalian dengar. Akhirnya dikasihlah jabatan dengan gaji yang sangat tinggi. Nah, dia ini udah nyinggung jabatan. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kegaduhan selama ini ya karena mereka-mereka ini nggak dikasih jabatan sama Pak Prabowo. Itu intinya. Coba kalau mereka-mereka ini dikasih jabatan, diam mereka. Ya bagaimana mau dikasih jabatan? Dikasih amanah kalian berkhianat. Akhirnya kalian dipecat. Mantan pecatan ini. Aduh, jejak digital kalian tuh udah ketahuan satu persatu. Jadi nggak usah bikin gaduh lagi, karena masyarakat sekarang udah pada pinter, udah bisa melihat rekam jejak kalian satu persatu, begitu. Jadi saya sedang berpikir sekarang, apakah mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo tidak merubah makna kata satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Udah males ngedengarnya. Intinya dia tuh pengen memecah belah antara keharmonisan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu intinya. Ya nggak mungkin lah, mereka berdua itu negarawan sejati, saling menasehati untuk kebaikan negeri ini. Emangnya kelompok kalian yang hanya bisa bikin gaduh, ya kan? Jagoan kalah pilpres, bikin gaduh, nggak habis-habis sampai sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Jadi sudahlah, malas ngedengernya.